Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Aini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menciptakan motif batik pantul. Nah, sebelum pertemuan pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan lancar hingga akhir nanti. Konsep pada bab kali ini ada 3, yaitu membuat pola motif batik pantul, lalu membuat motif batik kain jejarit pantul. Jejarit itu adalah jarik yang biasa orang pakai untuk setelan kebaya ataupun beskap. Lalu yang ketiga ada sejarah motif batik pantul. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas pertama adalah membuat pola motif batik pantul. Pada subbabnya ada 3, yaitu yang pertama motif pokok, lalu ada motif isian, dan juga ada motif pengisi bidang. Mari kita simak bersama. Yang pertama ada motif pokok. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada gambar contoh wanita pada zaman dahulu yang mengenakan kemben dan bawahannya itu jarik batik ya. Lalu yang sebelah adalah wanita modern dengan gayanya yang sudah modern, akan tetapi motif batiknya masih tetap dikenakan. Itu tandanya apa? Tandanya adalah motif batik itu masih sangat trendy hingga saat ini. Nah, lanjut ke pembahasan motif pokok. Motif pokok ini adalah motif yang akan menjadi pola utama atau inti dari pola, seperti motif Garuda, motif gunung, rusa, atau motif binatang lainnya. Biasanya, motif ini menjadi nama dari batik tersebut. Yang digambar dari motif pokok hanya garis luar motif tanpa isian di dalamnya. Lalu, pola utama biasanya ditempatkan pada kepala atau badan kain, yaitu pada posisi yang paling dominan. Pola atau corak utama pada kain batik biasanya menjadi penghayatan pembatik terhadap pikiran atau falsafah yang dianutnya. Pada bagian ini juga merupakan ungkapan perlambangan yang biasanya menjadi nama motif batiknya. Misalnya alas-alasan, sido mukti, sido luhur, dan motif batik kawung. Lalu bagaimana sih contoh dari motif pokok tersebut? Nah, pada slide kali ini bisa dilihat ada motif Meru. Bentuk dari motif Meru ini sangat menyerupai gunung. Bisa kita lihat bersama, ada bentuk menjulang tinggi, lalu di tengahnya itu ada garis-garis yang digambar ke atas itu menunjukkan bahwa ada pepohonan di pegunungan. Lalu yang belakangnya itu apa? 3 itu. Yang belakangnya itu adalah bukit-bukit yang ada di pegunungan. Seperti biasa kita lihat, ada gunung ataupun pada gambar yang kita gambar atau pada lukisan itu ada gunung, lalu belakangnya akan mengikuti gunung kecil-kecil yang biasanya disebut bukit. Pada motif batik juga sama, ada bukit yang mengikuti di belakang gunung. Lalu yang kedua ada motif Gurda atau Garuda. Motifnya sangat menyerupai burung Garuda, atau ini bisa juga jika anak-anak sering melihat pada topi upacara, ini seperti lambang Tutwuri Handayani. Nah, lalu yang ketiga ada motif lidah api. Kenapa kok bisa dikatakan motif lidah api? Motif lidah api ini bentuknya menyerupai api yang
bulat-bulat. Bulat-bulat itu api yang sangat besar, lalu pucuknya itu berbentuk seperti kobaran api. Itu bisa menjadi motif batik yang dinamakan motif lidah api. Lalu ada motif kidang atau motif rusa, bisa juga motif binatang lainnya ya, tidak hanya kidang ataupun rusa. Di sini juga terdapat motif burung. Bisa diamati bahwa pada motif pokok ini di dalamnya tidak ada isen-isen atau tidak ada titik-titik. Contohnya seperti pada motif Meru atau motif gunung, di tengahnya benar-benar kosong. Jadi pinggirannya saja yang kita gambar, tengahnya masih kosong. Itu dinamakan motif pokok. Selanjutnya ada motif isen-isen. Motif isen-isen itu apa? Motif isen-isen atau yang biasa kita sebut motif isian adalah motif yang berfungsi untuk mengisi gambar motif pokok. Motif isian dalam batik ini biasanya berbentuk garis-garis atau bisa juga bentuknya titik-titik. Isen-isen yang berbentuk garis-garis nanti bisa disebut dengan sawut. Sedangkan isian yang berbentuk titik-titik disebut dengan cecek. Isian ini terdiri dari titik dan garis, atau isian yang terdiri dari titik dan garis berarti kombinasi dari titik dan garis ini dinamakan motif isen-isen sawut cecek. Nah, isen-isen merupakan ragam hias, penghias bidang utama menurut corak atau motif yang diinginkan. Nah, di sini sudah ditampilkan contoh motif isen-isen. Ada motif cecek, bisa dilihat bentuknya hanya seperti kalau kita membuat titik. Hanya di tik, 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 tik saja. Lalu ada motif gringsing. Motif gringsing ini bentuknya seperti gunung yang ditata. Gunung depan lalu dibuat ke belakangnya lagi, bentuknya setengah lingkaran, tengahnya ada titiknya. Lalu ada cecek rembayang. Cecek rembayang ini cecek akan tetapi full, di dalamnya ini full dengan titik-titik. Ada motif sisik. Motif sisik hampir sama dengan motif gringsing, yang membedakan hanyalah titik yang ada di dalam setengah lingkaran. Ada motif cecek pitu. Cecek pitu ini apa? Cecek pitu ini adalah motif cecek atau titik yang jumlahnya itu ada 7. Bu, kok kenapa ada 7? Iya, coba bisa dihitung dalam setiap lingkaran yang dibentuk oleh motif isen-isen cecek pitu ini ada 7 titik. Selanjutnya masih ada sisik melek, ada cecek seling, ada galaran. Nah, galaran ini motifnya garis-garis miring. Lalu ada ukel. Ukel ini motifnya hampir seperti tumbuhan. Ada motif rambutan. Bedanya motif rambutan dengan motif galaran ini ada pada cara membuatnya. Jika galaran kita buat dengan garis lurus, nah, sedangkan yang motif rambutan ini kita buat dengan sedikit bergelombang. Ada juga motif sawut. Motif sawut ini juga hampir sama dengan galaran. Yang membedakan adalah garisnya horizontal dan juga putus-putus. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh motif isian bidang. Motif isian bidang ini merupakan motif di luar motif pokok yang mengisi bidang keseluruhan batik. Motifnya juga diberi motif isian, namun ukurannya lebih kecil dari motif pokok. Motif ini berfungsi menghias bidang kain batik di luar motif pokok, sebagaimana motif isian. Pembuatan batik dapat menciptakan variasinya sendiri. Nah, pada slide kali ini sudah ditampilkan ada contoh motif isian bidang atau motif pengisi bidang. Motif ini hampir menyerupai dengan motif pokok, akan tetapi bentuknya dalam
kain batik yang akan kita batik nanti lebih kecil dibandingkan dengan motif pokok atau motif utama. Nah, di dalam motif isian bidang ini kita juga bisa menambahkan isen-isen seperti titik-titik atau garis-garis tadi. Terima kasih. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Yang perlu kita ingat adalah pada membuat pola motif batik Bantul ini ada 3, yaitu motif pokok, ada juga motif isian, dan ada motif isian bidang. Bisa dipelajari kembali pada buku paket batik halaman 51 hingga 55. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kekurangan serta kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jaga diri baik-baik. Semangat sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.